Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varga Syabala dari kelas IKMB semester 5. Di sini saya akan melanjutkan review saya pada bab kelima dari buku Metodologi Penelitian Kesehatan karya Bu Hari Lafal. Yang pada bab kelima ini membahas mengenai sampel penelitian kesehatan dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Yang berikutnya ini ada metode kualitatif yang dimana metode kualitatif ini menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada prinsip pengambilan sampel. Dalam metode kualitatif, pengambilan sampel kualitatif tidak dilakukan dengan metode probabilitas, namun sampel dipilih menurut beberapa bagiannya. Selain itu juga ada beberapa persyaratan tertentu, yaitu yang pertama yaitu kesesuaian, yang kedua kecukupan, yang ketiga adalah populasi penelitian. Berikutnya mengenai pengambilan sampel dalam metode kualitatif. Jadi dalam metode kualitatif, dalam penelitian digunakan wawancara apabila kita mewawancarai sejumlah informan yang terbatas jumlahnya. Terus berikutnya pengambilan sampel biasanya digunakan dalam kasus yang ekstrim. Terus juga pengambilan sampel bersifat bervariasi maksimum. Selain itu juga pengambilan sampel yang homogen, pengambilan sampel yang terstratifikasi, pengambilan sampel berdasarkan kaus dan ciri khas. Yang ke-7 itu pengambilan kasus secara kritis, dan yang ke-8 pengambilan sampel berantai atau bola salju. Berikutnya terdapat penjelasan setiap judul penelitian yang harus mempunyai situasi masalah, artinya tanpa adanya masalah tidak ada judul penelitian. Selain itu juga populasi penelitian, yang di sini setiap peneliti wajib ada populasi penelitian. Perlu dengan jelas menjelaskan populasi penelitian yang terdiri atas beberapa orang seperti keluarga, RT, kelurahan, lembaga, catatan, dan lain-lain. Yang berikutnya pengambilan sampel dalam metode kuantitatif ini. Pada metode penelitian kuantitatif biasanya diperlukan informasi yang mewakili seluruh populasi yang diteliti. Selain itu juga pada bab ini juga membahas mengenai tentang prosedur untuk melaksanakan probability sampling, yaitu pemilihan sampel secara random, yang kedua pengambilan sampel terstratifikasi, yang ketiga pengambilan sampel secara sistematis, dan yang keempat pengambilan sampel kelompok. Yang terakhir yaitu pengambilan sampel yang bertahap-tahap. Selain itu juga di sini membahas juga mengenai tentang bias dalam pengambilan sampel. Nah, bias dalam pengambilan sampel ini merupakan kesalahan sistematis dalam prosedur pengambilan sampel yang mengarah kepada penyimpangan dari hasil penelitian. Sumber bias lain dalam pengambilan sampel adalah meneliti hanya sukarela, kehilangan kasus yang akut, yang ketiga bias musim, yang terakhir itu ada tarmak bias. Terus juga membahas pula mengenai tentang penentuan ukuran sampel. Jadi ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu tidak ada aturan yang pasti untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian kualitatif. Ukuran sampel itu tergantung pada apa yang hendak ditemukan. Terus juga ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif ini bersifat aturan umum yang memang mungkin menolong untuk menentukan ukuran sampel yang diinginkan dalam satu penelitian, yaitu sebagai berikut, yang dimana yang pertama ukuran sampel itu tergantung pada variasi, dan yang kedua ukuran sampel tergantung pada jumlah sel yang diperkirakan, yang terakhir ukuran sampel tergantung dengan jenis desain. Yang berikutnya juga di sini membahas pula mengenai tentang jenis-jenis desain studi kuantitatif, yang dimana terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada studi penampang deskriptif, yang kedua studi kasus kontrol, yang ketiga studi penampang analitik, dan yang keempat studi intervensi, yang terakhir itu ada studi cohort. Mungkin sekian pembahasan mengenai tentang bab kelima dari buku Metodologi Penelitian Kesehatan.